حبيب عما الأنام نواله جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawali mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk memperingati kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperingati kelahirannya Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam Al-Qur'an atau hadis qudsinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah, sampai-sampai Allah aja berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Allah Isa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin menjadi umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Isa, Bapak-bapak, Nabi Allah Adam alaihissalam itu bertanya-tanya, ya Allah, siapa nama yang di dalam arasmu, di dalam pintu surga itu yang berdekatan denganmu? Sudah tahu Bapak-bapak, sudah mendengar, sudah tidak asing lagi ceritanya Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan di bumi. Kenapa? Karena Nabi Allah Adam diturunkan di bumi itu bukan kesalahan Nabi Allah Adam, karena rahmatan lil alamin. Berkat Nabi Allah Adam alaihissalam turun ke bumi, itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Allah Adam turun ke bumi, lah alhamdulillah kita ada di sini. Bahkan dikatakan di dalam kitab lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Allah Adam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diciptakan oleh Allah berupa nur, berupa cahaya yang mengelilingi surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula ka Muhammad, aku tidak akan menciptakan bumi beserta isinya kecuali aku menciptakan engkau dulu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, kita pada malam ini walaupun yang datangnya lumayan banyak, ya, tetapi tidak ada paksaan di dalam diri kita. Aku datang ke sini untuk memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas waktu yang dikarang oleh Maulid Sintudoran Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sudah dikatakan dalam kali ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ketika apa? Ketika mahalnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Allah, kita menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih pada malam ini Habib enggak bohong ya. Ketika mau menyebutkan nama ya Nabi,
itu bulu romoku tuh begini semua. Kenapa? Karena syauqun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika ada seorang hamba, yang mana hamba ini bapak-bapak pada malam ini ya, ini hamba ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun di dalam hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjaga di tiga tempat. Yang pertama di jembatan Shirathul Mustaqim, yang kedua di Telaga Kautsar, yang ketiga di Mizan. Nanti bapak-bapak pada hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tiga tempat. Ya. Pertama apa? Shirathul Mustaqim. Yang mana di jembatan Shirathul Mustaqim itu tergantung dengan amal perbuatan kita di dunia ini. Apakah bapak-bapak mendapatkan kitab di dalam kanan atau mendapatkan kitab di tangan kiri? Kalau mendapatkan kitab di tangan kanan, alhamdulillah kita mendapatkan dahrul jannah, kita mendapatkan surga. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan kitab di sebelah kiri kita, wah, masya Allah, kita akan dakhalan nar, akan masuk neraka. Sebelum kita kayak gitu melewati jembatan Shirathul Mustaqim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga di tiga tempat. Yang pertama Shirathul Mustaqim, kedua Telaga Kautsar. Apa itu Telaga Kautsar? Yang mana nanti manusia akan berkumpul di Telaga Kautsar. Kita akan merasakan kehausan bapak-bapak, yang mana hausnya itu tidak akan henti-hentinya kecuali kita meminum air yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasihnya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu di mizan, di timbangan, yang mana kalau beratnya kanan itu kita akan masuk surga, kalau kiri kita akan masuk neraka. Balik cerita awal tadi, yang mana seorang hamba ini tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Jibril, wahai malaikatku Jibril, kau tanyakan pada hambamu ini, apakah dia pernah melakukan kebaikan sedikit pun? Lalu Jibril turut bertanya kepada hamba itu, wahai hambanya Allah, apakah kau pernah melakukan kebaikan di dalam hidup? Tidak. Tuh. Tidak pernah. Bertanya lagi kepada Allah. Allah berfirman, ya Jibril, kau tanyakan lagi, apakah dia pernah melakukan amal perbuatan sedikit pun dan cinta kepada orang yang melakukan amal kebaikan? Lalu Jibril mengatakan kepada si hamba, wahai hambanya Allah, apakah kau pernah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan? Kata si hamba ini tadi, tidak pernah sedikit pun. Ya Allah, engkau itu maha mengetahui. Kekuasaannya Allah. Sebenarnya Allah itu tahu, tapi tidak mau langsung mengucapkan dengan perantara Jibril. Sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Ketiga kali, ya Jibril, kau tanyakan lagi, apakah dia itu pernah cinta dengan orang yang mencintai dan cinta kepada orang yang mencintai? Siapa itu? Ulama. Ditanyakan oleh malaikat Jibril, wahai hambanya Allah, apakah kau cinta kepada orang dan orang itu mencintai dan cinta kepada orang lain? Iya. Ya Jibril, ini hamba ini masukkan surga tanpa hisab. Karena apa? Karena ia mencintai orang yang cinta kepada ulama. Apalagi ulama itu yang membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh kepada sholawat kita, bapak-bapak. Yang kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sallallahu ala Muhammad. Ada lagi sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Berbagai macam sholawat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, itu sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak butuh kepada salawat kita. Yang butuh itu siapa? Kita sendiri. Dengan sandaran apa? Dengan sandaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya kami pengen buka kitab. Kita buka apa namanya? Dahailul Muhammadiyah. Ya, keajaiban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit aja dibuka ya. Akhraja Abu Nu'aim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana min dalalati hamala aminatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabatin tuqaisin nataqat tilka lailatu wa qalat kum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbil Ka'bah. Jadi kelahirannya diriwayatkan oleh Abu Nu'aim bin Abbas radhiyallahu anhu. Kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan? Anna kulla dabatin luqraisin nataqat. Jadi kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh dari ibu rahimnya tadi Aminah, ketika itu apa? Kullu dabatin nataqat. Semua hewan itu bisa berbicara. Subhanallah. Hewan bisa ngomong, Bapak. Bukan burung beo yang diajari dulu assalamualaikum baru. Itu juga kita ajarkan berbulan-bulan. Ini kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hewan itu bisa bicara. Bukan itu aja Bapak. Yang mana sesembahan orang dulu, ya, yang mana api itu beribu-ribu tahun tidak pernah mati. Ketika kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api itu padam. Ya kan? Hebat nggak Nabi kita? Hebat nggak? Hebat lah. Siapa yang nggak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nama Muhammad itu terkenal di antara 7 langit dan bumi. Siapa yang nggak kenal Muhammad? Makanya kalau bapak-bapak punya anak yang bersandarkan oleh namanya Muhammad, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengharamkan orang tersebut dari api neraka. Subhanallah. Ya, makanya kalau anak yang pertama ahsan dinamakan sebagusnya sebaiknya, kalau enggak Muhammad namanya Ahmad. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersandar dengan nama kekasihku, maka api neraka itu akan aku haramkan untuk menyentuh kulitnya. Jadi ibaratnya kita ini apa namanya? Anti bakar, bukan anti bacok. Ya. Orang sekarang aku kebal anti bacok dah. Bacok pasti ada namanya. Kalau ini langsung orang yang bersandarkan oleh nama Muhammad atau Ahmad, maka api neraka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyentuhnya. Dikutipkan tadi yang saya ucapkan yang pertama kali, qala Habib Ali, ya lagal bin sururuhu gattawala. Ya, sungguh bahagia orang yang berdatangkan dengan menyebutkan namaku bihabibin ammal ana manawala, dengan menyandarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Jalla man syarabal wujud binur, maha agung, ya, yang telah memuliakan wujudnya Muhammad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diciptakan oleh Allah apa? Dipilih. Rasulullah pengen gantengnya gimana? Kalau nabi-nabi lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi beda dengan nabi kita. Jadi nabi kita itu bisa memilih. Aku pengennya tingginya kayak gini, aku pengennya gantengnya kayak gini, aku pengen matanya lebar kayak gini, aku pengennya sebidang dadah yang aku inginkan. Itu kalau Muhammad Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi lain enggak. Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang mana dikenal di masanya itu paling ganteng. Kalau Rasulullah SAW, ketika Nabi Allah Yusuf berjalan, pembantunya Siti Zulaikha itu saking gantengnya tangannya terpulas, terpotong. Saking gantengnya. Ketika Rasulullah SAW melihat, makanya Abu Lahab, Abu Hakam, siapa lagi yang musuh-musuhnya Rasulullah, itu bapak-bapak tidak pernah melihat langsung sehadapan dengan Rasulullah. Takut. Ketika melihat Rasulullah, dia nunduk kayak gini nih.
Banyak sudah diriwayatkan kitab-kitab. Ya, dia takut melihat Rasulullah SAW langsung. Kenapa? Karena takut melihat cahayanya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW dilihat, bukan tangan yang bisa terputus-putus, tapi hati yang bisa terputus-putus. Bayangkan, saking gantengnya bulan purnama aja. Kalau orang Arab itu melihat bulan purnama, alangkah indahnya bulan purnama. Masya Allah, anta samsun, anta badrun. Oh, Masya Allah. Kalau melihat Rasulullah itu bulan purnama itu kalah gantengnya dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada malam ini kita memperingati maulidnya Rasulullah SAW. Kita harus memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak rugi orang yang membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat akan melembutkan hatinya, akan digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala urusannya, akan diberkahi hidupnya dunia dan di akhirat, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semakin banyak orang yang pertama, orang yang satu kali membaca sholawat kepada Rasulullah SAW akan dibalas oleh Allah sebanyak 10 kali. 10 kali akan dibalas oleh Allah 100 kali dan seterusnya. Makin banyak. Apalagi alhamdulillah malam ini, malam yang dimuliakan oleh Allah adalah malam yang kelahirannya Rasulullah SAW. Bila perlu dalam satu bulan ini 40 malam. Ya, apalagi abah kita di Farhan Bahbud ya mau merayakan Maulid keliling safar. Alhamdulillah kita diwakilkan, kita dimuliakan atau kita dipermudahkan jalan kita untuk memuji Rasulullah SAW. Jangan sumpah-sumpah Pak, ya capek malam-malam. Ada sampai perjalanan tadi 1 jam lah. Aduh, kalau mau timbang-timbang gini Bapak, saya dari Palembang 18 jam, bayangkan. 2 jam itu capek. Mau capek. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW, huffatil jannah bil makari wa huffatil nar bisyahwat. Surga itu huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang gak enak. Apa itu sesuatu yang gak enak? Duduk lama-lama. Baca ya Rabbi sholli ala Muhammad dalam hati, ya Allah. Apa itu? Sudah pulang aja, enak pulang. Tapi sebaliknya, wa huffatil nar bisyahwat. Dan neraka itu dikelilingi dengan apa? Sesuatu yang gak enak. Wa huffatil nar bisyahwat. Dan sebaliknya neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang bisyahwat, dengan enak. Contohnya apa? Main gap. Sejam, 2 jam gak terasa. Ngobrol sambil merokok, sambil ngopi. Balik kata istrinya, nanti dek saya mau duduk, masih belum habis. Coba maulid 1 jam aja. Buktikan, kalau nggak pantat panas, hati geli, bisa kapan dia habis? Udah habis. Ini hidup zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Dia itu 1 bulan maulid, tidak mau kerja dulu bapak-bapak. Dia ngumpulin hartanya itu 1 bulan maulid. Aku khusus bulan maulid untuk Rasulullah SAW. Nanti selesai bulan maulid aku kerja lagi. Sedekahnya nggak akan tanggung. Kalau kita mau ngasih uang 50.000 buat maulid, 50.000 kayaknya banyak. Aduh, uang di kantong 50.000. Padahal 50.000 itu tidak ada arti apa? Karena kita untuk sedekahnya Rasulullah SAW akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut miskin. Malahan orang yang bersedekah karena maulid, kasih air, kasih makanan, dikasih peralatan, dikasih alat transportasi, jangan takut bahwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Siapa tahu yang orang yang banyak sedekah tadi, siapa tahu akan berdampingan kepada Rasulullah SAW. Kita mau minta syafaat kepada siapa lagi? Kalau bukan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sekian dari saya. Jadi sedikit aja 1 atau 2 kata dari saya. Kalau mau ceritakan banyak 1 kitab ini Pak. Itu baru 1 bait doang saya bacakan. Kenapa?
Karena untuk tahu aja apa sih maulid itu. Ya. Untuk apa sih maulid? Untuk apa kita cinta kepada Rasulullah? Ya, sebenarnya kita cinta kepada Rasul itu sangat banyak sekali faedahnya. Ya. Nanti Bapak rasakan sendirilah. Kalau saya yang ngomong pasti ya ini Habib Om doa, orangnya ngomong doang gak ada bukti. Ya. Tapi buktikan sendiri dengan datang maulid, dengan banyak baca sholawat, hati akan lembut. Ya. Saya sudah buktikan sendiri Bapak. Senang kalau ada maulid itu. Enak benar. Alhamdulillah untuk malam ini sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.